Selamat sore dari Pancoran Peak di Pantai Indah Kapuk 2 dengan Ira Latif di sini dari Wisata Kreatif Jakarta. Nah, ngapain nih teman-teman? Lagi masih di kantor atau sedang dalam perjalanan pulang? Nah, menemani sore hari teman-teman, saya akan mengajak jalan-jalan virtual untuk naik ke atas. Itu ada sebuah pagoda yang sangat cantik sekali. Salah satu ikon barunya Pantai Indah Kapuk ya, pagoda yang benar-benar ikonik. Nah, kalau pagoda ini sendiri sampai saat ini belum dibuka untuk umum. Nah, tapi Wisata Kreatif Jakarta mendapat kehormatan nih ya, karena menjelang Imlek. Sore ini kita akan naik ke atas ya, nanti akan didampingi oleh kawan baru saya, Pak Leon. Ya, Pak Leon Wilson dari tim marketing komunikasi Pancoran Peak. Ya, Pak Leon Wilson dari marketing komunikasi Pancoran Peak. Nah, nanti Pak Leon yang akan membantu saya untuk bawa ke atas ya. Boleh. Oke, kita siap yuk, kita jalan-jalan dulu. Nah, saya kasih tahu dulu ya kawasan ini ya teman-teman. Jadi pagoda Pancoran Peak ini, pagodanya ya, ini berada di Plaza Pagoda namanya di Pancoran Peak. Pancoran Peak ini adalah suatu food court ya, sebenarnya area food court terbuka teman-teman yang juga belakangan viral ya. Nah, ini banyak sekali spot-spot kuliner ya, yang juga dengan nuansa Tiongkok. Berasa di Tiongkok nih saya di sini. Ya, dan ini luas sekali sebenarnya teman-teman. Ada berapa tenan di sini, Pak? Tahu nggak? Kurang lebih 150 lebih. Wow, 150 lebih. Ini karena hari biasa teman-teman. Kalau teman-teman kesini Sabtu Minggu sudah pasti ramai sekali. Nah, tapi sekarang kita nggak mau bahas tentang food courtnya, kita mau ke atas itu ya. Karena ini menjelang Imlek sebentar lagi. Pagoda yang sangat indah sekali ya. Oke, yuk kita mulai. Yuk kita naik ya. Nah, itu di depannya pagoda ini ada patung Guan Im ya. Benar ya, Pak? Iya, atau kita biasanya nyebutnya Guan Yin. Guan Yin ya. Iya. Iya, dia adalah Dewi Kasih Sayang, benar kan ya? Betul, itu juga yang menjadi nama inspirasi dari pagoda kita ini. Jadi nama pagoda ini kalau ditanya pagoda apa, ini adalah pagoda Guan Yin. Oh, pagoda Guan Yin yang ini nih. Iya. Oh, gitu. Kenapa dinamakan pagoda Guan Yin? Sambil jalan aja, Pak? Iya, karena backlight aja. Iya, karena di depannya kita ini pun kita punya altar untuk Oh, itu buat sembayang ya? iya, oh, bisa ada untuk sembahyang ke Dewi Guan Yin ya. Oh, bisa sembayang di Dewi Guan Yin. Dan ini terbuka untuk umum. Kita bekerjasama dengan yayasan. Oh ya. Nah, jadi di teman-teman kalau yang datang ke sini mungkin yang Konghucu atau yang dari keturunan Chinese ya bisa berdoa ya. Pasang hio biasanya. Berdoa untuk Dewi Guan Im. Nah, dan juga bisa berdonasi ya. Betul. Oke. Kita bekerja sama dengan Yayasan Tau namanya. Oh, Yayasan Tau ya. Ya, biasanya juga teman-teman dari kalangan penganut Tao ya. Betul. Dan juga Konghucu ya yang berdoa dengan Dewi Guan Im ya. Itu adalah Dewi Kasih Sayang teman-teman, salah satu dewi favorit ya. Betul. Untuk para penganut Tao dan juga Konghucu. Ya. Oke, ini bagian ya. Oke, kita akan masuk teman-teman. Halo, selamat sore buat teman-teman yang baru bergabung ya. Kita naik lift ya? Kita naik lift, jadi di sini kita punya fitur lift juga. Oke. Di Untuk sini ada liftnya. dan difabel. Oh iya, jadi ramah untuk disabilitas ya. Kita akan naik ke lantai berapa? Kita langsung ke lantai 5. Jadi ini pagoda 5 lantai. Oh, 5 lantai, oke. Ya, dan di setiap lantai itu kita punya cerita sendiri yang menjelaskan perjalanan bagaimana dari Cina peranakan ketika pertama kali datang ke Indonesia. Oh, oke. Jadi ini tentang sejarah tentang Tionghoa Betul. peranakan ya di sini ya. Oke, tingginya berapa ya ini, Mas? Kurang lebih pagoda ini 30 meter. 30 meter dengan 5 lantai. Oke, Ya. kita sekarang naik dulu ke lantai paling atas. Iya, paling ini saya bantu bukakan ya. Iya, kita naik dulu lihat bagian ruangnya. Nah, ini pemandangan dari atas. Wow, ada laut nih, teman-teman. Ya, di sana itu udah mulai ke arah pantai dan di sini kita bisa menikmati pemandangan di seluruh area Gulf Island. Gulf Island ya? Iya. Oh, Gulf Island itu di sebelah Ini sini. semua Gulf Island Semua ya. gitu kan, ya. Gulf Island itu adalah pulau reklamasi ya, teman-teman ya. Yang juga baru berkembang baru 3 tahun belakangan ya. Baru dibuka pas pandemi ya. Kalau nggak salah. Betul banget. Iya. Ini kawasan Crazy Rich teman-teman, sebagai informasi ya. Crazy Rich Chinatown ya. Jadi kalau mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan di sini ya mungkin tahu kawasan pecinan. Biasanya di setiap kota ada kawasan pecinan
biasanya kawasan pecinan itu kuno ya, atau sudah ratusan tahun ya. Kalau di Jakarta misalnya ada di Glodok, ada di Pasar Baru. Nah ini yang terbaru nih, Chinatown ya, suasana juga serba serba Tiongkok ya, termasuk pagoda ini. Wah ini pemandangan dari paling atas, wah beruntung banget nih saya. Nah kawasan Peak ini juga dijuluki sebagai The New Jakarta ya teman-teman ya. Jadi nanti kedepannya akan banyak sekali spot-spot baru ya di kawasan ini. Oke, ini bagian luar. Halo, selamat bergabung nih teman-teman yang baru join. Boleh tahu dari kota mana saja nih teman-teman? Apakah dari Jakarta semua atau dari luar daerah? Silahkan tulis di kolom chat ya. Saya ingin tahu teman-teman dari mana aja. Oh ada yang dari Bandung. Ya. Oke, kita jalan. Ya, Nah, di sebelah yang kita menuruni tangga di dindingnya akan ada diorama 3D. oh ini dioramanya ya. Iya, yang menceritakan perjalanan yang tadi saya bilang etnis Tionghoa ketika pertama kali datang ke Indonesia dan akhirnya terjadi peleburan budaya, baik itu dari kesenian, pekerjaan dan lain-lainnya. Oke, jadi ini di sini ada gambar diorama kapal ya teman-teman, 3 dimensi. Betul. Yang menceritakan orang-orang Tionghoa datang ke Nusantara melalui kapal ya, melalui jalur laut ya. Melalui jalur laut pada abad ke-5 Masehi. Abad ke-5 ya, mulai berdatangan di abad ke-5. Oke, baru kita kemana lagi? Sambil menuruni ke Oh, jadi lantai 5 hanya bagian ini aja ya, puncaknya ya. Betul. Oke, kita turun lagi ke bawah. Oke. Nah, saya manggilnya Koko aja ya. Pak Leon, ini ada pertanyaan nih. Kalau misalnya ada yang baru maksudnya baru berkunjung ke sini mau naik ke atas nih, bagaimana caranya? Lihat pagodanya ini. Soalnya kan pagodanya kayaknya udah ikonik banget ya. Orang udah ngelihat dari berapa bulan yang lalu ya. Betul. Nah, kita untuk masuk ke dalam area pagoda kita ini sendiri, kita masih akan menginformasikannya lagi melalui Instagram kita di @pancoranti. Oh oke, Karena @pancoranti. @pancoranti. Oh @pancoranti. Silakan teman-teman di follow ya. Karena kita masih mau menambahkan banyak sekali ornamen di dalamnya, baik dari museum peranakan Tionghoa lainnya. Oke, lalu ada apa lagi di lantai 4 ini? Ya, masuknya masyarakat Tionghoa ketika pertama kali ke Indonesia itu membuka sosialisasi dengan masyarakat lokal pada umumnya. Makanya tadi yang saya bilang, akhirnya terjadinya Jakarta itu salah satunya terjadi tempatnya melting pot, di mana para masyarakat akhirnya makanan kan kita kenal ya, ada bakso, ada bakso segala macam, itu sebuah melting pot dari peranakan Tionghoa ketika pertama kali datang ke Indonesia dan bercampur dengan budaya lokal. Iya benar, banyak kuliner juga di Nusantara memang terpengaruh budaya Tionghoa ya. Ini saya bacain ya, living together in harmony brings growth to bahkan dari seni budaya pun juga banyak. Iya. Betawi itu kan sangat kental dengan pengaruh Tionghoa ya, termasuk baju pengantinnya perempuan ya. Betul ya. Iya. Baju koko juga ya. Baju koko orang Betawi dari etnis Tionghoa juga ya teman-teman. Oke, nih teman-teman yang sedang menyimak di sini boleh tulis di kolom komen ya, siapa yang sudah pernah ke Peak ya. Kawasan Super Tajir ini. Ada yang sudah pernah ke Peak? Oh, ke Peak 1 ya, di Peak 1. Peak 1 itu memang cukup beda dengan Peak 2 nih teman-teman ya. Peak 2 masih terus dibangun bangunan baru ya. Betul. Oke. Oh, jadi ini ruangannya nggak gitu banyak ya? Oh ya. Jadi ya, ini sebenarnya tadi saya bilang pertemuan kayak kedua budaya ini ketika bercampur akhirnya menciptakan sebuah keharmonian. harmoni. Ya, dari pakaian khas adat, kemudian ada juga jenis musik. Oke. Ya, di sini bacaannya life is more colorful when two cultures met together ya. Peleburan dua kebudayaan yang perkaya warna kehidupan, maksudnya Nusantara dan Tionghoa ya kali budayanya ya. Termasuk ini nih teman-teman, ada baju kebaya encim kita kan, yang di orang Betawi ya, itu juga pengaruhnya dari unsur Tionghoa. Kalau mau keluar lagi boleh nggak ya? Boleh. Iya ya, ini lantai ketiga ya berarti ya. Iya. Coba. Oke. Oh, dioramanya hanya di satu sisi aja ya? Oh ya.
Betul, makanya tadi yang saya bilang ini nggak menutup kemungkinan kita akan terus menambah banyak sekali ornamen-ornamen yang akan masuk ke sini. Oke. Untuk itu kita masih belum kita buka untuk publik karena tadi yang saya bilang itu. Iya. Bahkan akan ada banyak sekali ornamen-ornamen dan tambahan-tambahan yang membuat masyarakat ketika masuk ke sini pun akan teremes gitu. Ah ya, nah, berarti ini karena masih belum tahu ya kapan dibuka untuk umumnya ya, mungkin masih lama kali ya. Kita belum itu, tapi nanti ketika hari Imlek akan ada kejutan di sini. Oh, hari Imlek, Iya. Imlek pas Imlek. Jadi teman-teman Iya, yang jadi ditunggu aja ya. mau dapat kejutan mungkin Pak kesini pas hari Imlek ya, tanggal 22 ya tahun ini jatuhnya. Nah, ini suasana dari atas lantai 3 teman-teman. Tadi kita sudah ke lantai 5 ya. Itu di bawah kita ada Pancoran Peak ya, yang tadi kita sudah lihat ya pas berawal ya. Cantik banget ya, dari atas aja kayak Tiongkok tuh. Halo teman-teman yang baru bergabung. Ya, oke. Saya sedang melaporkan dari Pagoda Pancoran ya, yang pagoda ini menjadi salah satu ikonik, bangunan ikonik tinggi menjulang ya di kawasan Peak 2. Tingginya 30 meter, ya benar. Lebih 30 meter. 30 meter dan 5 lantai, teman-teman. Untuk umum sekarang belum dibuka. Mungkin dalam waktu dekat, mungkin pasti setelah Imlek ya. Tapi teman-teman sekarang saksikan aja dulu secara virtual ya. Jadi tim wisata Iya. Jakarta eksklusif Iya, masuk ke sini. Iya, eksklusif ya. Makasih Iya. banyak ya sudah diterima. Nah, ini teman-teman, itu kawasan itu apa ya, Mas ya? Yang mana? Itu tuh. Namanya saya lupa Ini itu. Cove, Batavia Cove. Oh iya, Batavia Cove ya. Nah, ini teman-teman sepanjang pinggir laut ya. Betul. Sepanjang pinggir laut reklamasi itu banyak ini nih teman, apa kuliner kekinian ya. Lagi, mereka Kuliner, ala ya. Eropa lah. Kuliner arah Eropa ya. Itu kalau Sabtu Minggu saya pernah datang berapa kali dan selalu penuh ya. Dan selalu penuh ya. Terus di sini ada apa lagi? Oh, ada selain tadi ada Pancoran Peak, ada Urban Farm juga ya. Urban Farm juga, betul. Iya. Kalau Urban Farm di sebelah sana nih ya teman-teman ya. Kecutupan sama ini nih. Jembatan. Nah itu, nah ya nih ke bawah ya. Ketutupan jembatan itu salah satu juga pusat kuliner kekinian. Ya, halo, selamat bergabung untuk Amel nih, kawan saya sama tour guide. Ini lagi di Pagoda Peak ya. Pagoda Peak ini bangunan pagoda yang ikonik ya di Peak ya, yang tinggi menjulang dan cantik banget. Bagus. Oh iya, boleh tahu ini arsiteknya dari mana, Mas? Kita untuk arsitek pembangunan pagoda ini sendiri kita datangkan langsung dari China saat itu. Wow, langsung dari China. Bahkan untuk bahan-bahan pembangunannya juga. Jadi bagaimana pagoda ini bisa kuat gitu. Pagoda ya. Nah teman-teman mungkin Kita ambil dari asalnya langsung lah. ya, mungkin biasanya kita melihat pagoda itu adanya di kawasan pecinan yang kuno ya. Biasanya adanya di satu komplek dengan dengan kelenteng ya. Iya. Biasanya ya. Cuma di sini kelentengnya nggak ada ya berarti ya. Kita nggak ada kelenteng, kita cuma ada yang tadi untuk penyembahan ke dewa-dewa gitu. Untuk Penghormatan untuk ya. Dewi Kuan Im ya. Ini disebutnya Pagoda Kuan Im teman-teman. Nah ini ya. Arsiteknya hebat, langsung dari Cina ya. Oke, mana lagi, yuk kita turun lagi, berarti ini sudah di lantai 3 ya. Jadi kalau tadi kita naik ke atas teman-teman ya, kita bisa ngelihat dari ketinggian ya suasana Peak 2 ini yang seru banget. Dan kabarnya sih nanti kalau misalnya sudah dibuka untuk umum, apakah ada tiket, Mas? Aku belum bisa jawab itu Oh, belum pastinya, tahu tapi nanti kita lihat aja deh di Instagram tadi @pancoranpeak. Iya ya, silakan teman-teman pantau di @pancoranpeak. Ya, nah sebagai informasi juga ya, ini saya lagi turun. Sebagai informasi juga ya teman-teman, nanti hari Sabtu Wisata Kreatif Jakarta ya akan mengadakan tur jelajah Peak 2 ya, kawasan Crazy Rich Pecinan ya. Nanti saya akan memandu Sabtu sore ini ya. Kita akan naik juga ke atas ya, eksklusif karena buat umum belum dibuka. Tapi khusus nanti buat peserta tur Wisata Kreatif Jakarta kita akan naik tadi ke atas tadi ya. Kalau buat teman-teman yang tertarik join, silakan, masih dibuka ya kesempatan. Wah, ini suasana musiknya aja sudah ini ya. Iya. Ini menjelaskan juga Pancoran Peak sebagai tempat wisata kuliner, namun juga tetap membawa sebuah nilai kultural di dalamnya. Makanya itu tadi yang saya bilang, makanan-makanan di sini segala macam semua itu punya nilai poin sendiri. Jadi nggak ada asal makanan apa masuk di sini, tapi semuanya tuh
at least itu sebuah makanan perpaduan sebuah budaya antara budaya Betawi dan budaya China tadi. Oke, yang dikurasi benar-benar ya. Dikurasi benar-benar. Dikurasi benar-benar ya. Jadi ada makanan yang dari unsur Tiongkok juga ada, Eropa juga ada, tapi Nusantara juga paling banyak ya. Nusantara banyak. Paling banyak. Nah ini kalau ini dioramanya bagus nih teman-teman. Ada wayang ya, ada wayang, ada topeng Betawi ya. Tulisannya created from two cultures in harmony, tercipta dari keselarasan dua kebudayaan. Maksudnya harmoni dari percampuran budaya Nusantara dan juga Tiongkok ya. Tiongkok peranakan. Oke, ada batik-batik juga nih. Ini juga ornamen diorama 3 dimensinya ini juga orang tadi ya, arsitek dari Cina itu ya. Yang merancang ya Mas ya. Nanti kita pun pagoda ini rencananya, makanya kita bisa bilang kita belum bisa umumkan karena pagoda ingin membawa sebuah pengalaman unik yang tak terlupakan antara sebuah nilai kultural itu sendiri. Makanya tadi saya bilang pasti akan pagoda ketika dibuka akan menjadi sebuah tempat destinasi wisata yang sangat wah gitu. Oh iya benar-benar. Oke, ini ada pertanyaan. Hari kejepit, hari libur nasional itu sebenarnya kalau di kalender tanggal 22, hari Minggu teman-teman. Cuma kalau hari 23-nya itu jadi libur bersama ya. Cuma kalau kantor pemerintah pasti libur, kalau kantor swasta ya tergantung kantornya, perusahaannya. Cuma kalau saya mengadakan tur ke PIK ini nanti tanggal hari Sabtu ini teman-teman ya. Hari Sabtu. Nanti kita bisa naik juga ke pancoran PIK ini, ke pagodanya ya. Nah ini ornamen di lantai terakhir ini artinya apa Mas? Ini adalah logo pancoran PIK itu sendiri. Oh, logonya? Pancoran PIK itu sendiri diambil dari sebuah simpul. Jadi bagaimana simpul khas ini mengikat semua macam budaya, semua macam percampuran di dalamnya. Menjadi satu kesatuan dalam keseimbangan dan keselarasan. Oh iya. Benar-benar. Jadi ini kalau yang ini dari yang merah ini simbol pancoran PIK. Terus di sini ada semua ornamen percampuran budaya ya. Ada Cirebon, kayaknya nih suka banget nih yang perancangnya dengan Cirebon ya. Tadi ada batik-batik Cirebon juga ya. Ada kuda lumping ya, ada macam-macam ya. Ada barongsai ya. Oh tadi ada temen yang nanya, apakah di sini ada patung Cheng Ho, Mas? Kita di sini itu ada 3 patung dewa. Yang pertama tadi Kuan Yin, yang kedua ada Kuan Kong, yang ketiga Caisen. Oh, Caisen itu sama ya di pancoran PIK 2 juga ya? Di pancoran PIK semua ya. Jadi Kuan Yin di sini, Kuan Kong ntar di arah yang kolam. Kalau Caisen itu di pancoran yang seberang lagi itu yang dekat gerbang kemakmuran. Oke, yang gerbang kemakmuran ya. Ini pancoran PIK ini memang luas sekali teman-teman ya. Jadi kalau masuk ke sini auranya sudah aura Tiongkok ala-ala. Iya. Oke, nah itu bagian dalamnya ya teman-teman ya. Menarik sekali ya, ternyata pagoda itu bisa dijadikan tempat wisata ya. Walaupun belum dibuka, nanti segera akan dibuka. Ya, kita ke depan lagi ya. Nah, teman-teman, sebagai informasi, biasanya pagoda itu terdapat memang di kawasan komplek Klenteng. Biasanya adanya di sekitar Klenteng ya. Dan memang biasanya tidak terlalu dijadikan destinasi wisata sih. Cuma kalau di sini di pancoran PIK itu ya. Nah ini dia, buat teman-teman tadi yang ketinggalan, ini dia. Oh ya, pagoda yang menjadi ikon dari pancoran, dari PIK 2 sekarang ya. Ini di depannya ada patung Kuan Yin ya, jadi ada altarnya juga itu buat yang berdoa. Oke, terima kasih banyak Koh Leon sudah mendampingi saya. Ya, banyak juga wisata kreatif Jakarta telah mampir ke sini. Oke, terima kasih sudah menerima kita. Sukses terus untuk Koh Leon dan juga Agung Sedayu ya. Sama-sama, makasih ya. Oke, terima kasih banyak ya. Oke, itu dia teman-teman. Saya closing dulu ya, bentar ya. Saya closing dulu. Oke, nah ini dia teman-teman. Ya, suasana pancoran PIK-nya. Jadi untuk teman-teman yang nanti mau ikutan tur bareng saya ke kawasan PIK 2, kawasan yang dijuluki sebagai Crazy Rich Chinatown hari Sabtu. Jadi kita selain melihat tempat ini, selain melihat kawasan pancoran PIK ini, lalu kita akan naik ke atas itu tadi ya. Nah, melihat ketinggian kawasan PIK 2, lalu kita akan ke Urban Farm,
lalu akan ke Batavia Cove. Wah, banyak lagi deh, seru banget. Yang mau bergabung silakan, masih dibuka pendaftaran. Terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung sore ini bersama saya. Demikian reportasi singkat dari saya. Jangan lupa kalau teman-teman pingin ikut jalan-jalan seru di Jakarta, follow saja Instagram kita di Wisata Kreatif Jakarta atau di YouTube Wisata Kreatif Jakarta. Ada banyak sekali agenda-agenda dan juga rekomendasi jalan-jalan seru wisata urban. Terima kasih.